Shalom, luar biasa saudara Allah kita, Allah yang konsisten, tetap sama untuk kasih dan kuasanya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan senang hati kami menyambut jemaat sekalian, baik jemaat Pos PI Tanjung Bunga, pun jika ada saudara-saudara dari luar jemaat kami yang juga bergabung dengan kami untuk beribadah saat ini, kami menyambut dengan sukacita saudara. Mari kita menyambut undangan dari Tuhan bagi kita. Kita bersama-sama akan menghadap hadirat-Nya, sujud di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, diampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, dan puniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan
Shalom dan salam dibawakan oleh Bapak Pendeta Jones. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang sungguh tetap menuntun menyertai kami, hingga kami boleh bersekutu, memuji menyembah-Mu hari ini lagi. Oleh karena Tuhan kami boleh mempersiapkan segenap keberadaan kami di mezbah-Mu, dan kami juga memohon Bapa ampuni setiap dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga kami benar-benar saat pagi ini layak memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan kami menghabiskan seluruh ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu dan diberkatilah sekalian kami. Amin. Cuma disilakan duduk kembali. Saudara, orang yang paling dekat dengan Tuhan dicatat oleh Alkitab. Dia adalah Daud. Bagaimana Daud mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Tidak segan-segan, sekalipun dia berada di depan orang banyak, saudara. Dia menari, dia menyanyi. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah. Dan nanti kita akan medley dengan lagu Allah Sanggup. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu ini seperti Daud menyanyi dan menari. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, benar saudara, Allah kita Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, saudara. Benar-benar Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Mari saudara, kita bersama-sama menyerahkan diri kita untuk diberkati, dipimpin oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus, agar kita terberkati oleh firman yang disampaikan. Kita bersama-sama mempersiapkannya, kita menyanyi seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar kerinduan kita terobati dengan kasih sayang Tuhan melalui firman-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah kembali kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan telah menuntun, menolong hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua berkat dan anugerah Tuhan.
Bapa dalam surga, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, baik hamba-Mu yang akan menguraikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Sama-sama kami belajar Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu disiplin rohani dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, rutinitas itu berbeda ya dengan disiplin. Nah, saya mau bicara sedikit dulu tentang rutinitas. Dari satu artikel yang saya baca mengatakan demikian tentang rutinitas. Rutinitas itu tidak membutuhkan banyak usaha keras, ya. Betul tidak? Tidak perlu. Kita tidak perlu bersusah payah untuk melakukannya. Bahkan mungkin ketika kita melakukan rutinitas, kita melakukannya tanpa kita sadari. Karena udah seperti kebiasaan Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti menyetir mobil ke kantor atau membuang sampah. Kan tanpa ada energi atau usaha tambahan sama sekali. Betul ya? Karena itu mungkin yang rutin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Selain itu Bapak Ibu, rutinitas hanya membutuhkan sedikit pemikiran. Ya, mengerjakan rutinitas tidak memerlukan satu perencanaan, tidak membutuhkan pengawasan yang serius atau evaluasi. Dan dilakukan sepanjang waktu tanpa perlu pemikiran yang berlebihan. Malahan Bapak Ibu dikatakan dalam artikel ini, ketika kita sedang melakukan rutinitas, kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal lain. Wah, bisa demikian ya. Hal ini sama seperti ketika seorang mendengarkan radio, tapi juga sambil mempersiapkan diri untuk berangkat kerja atau sambil menyetir kendaraan ke kantor. Dua hal yang dilakukan bersamaan. Yang ketiga, dikatakan dalam artikel ini rutinitas juga jarang diubah atau jarang berubah. Kita setiap hari selalu berangkat kerja melewati jalan-jalan yang sama, melakukan persiapan kerja dengan mengikuti urutan yang sama, ya, atau membersihkan dapur setelah makan dengan cara yang sama. Jadi jarang sekali diubah, jarang berubah. Kita tidak merasa perlu mengubah rutinitas, sehingga kita terus mengikutinya tanpa banyak berpikir atau menyesuaikan diri dari hari ke hari. Nah, ini rutinitas, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Tetapi rutinitas itu berbeda dengan disiplin. Disiplin berbeda sekali, ya. Seorang yang berfokus kepada formasi spiritual Kristen, ya. Bahkan ada tulisan-tulisannya yang memang mengajarkan dan juga bahkan menekankan pada pengajaran ini. Seorang yang bernama Dallas Willard, ya, dia mengatakan demikian. Disiplin adalah setiap aktivitas yang ada di bawah kuasa kita untuk kita lakukan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan tanpa usaha terarah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengan kata lain apa? Disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan. Misalnya ya, menurunkan berat badan atau membentuk tubuh kita. Sehingga Bapak Ibu kita tampil dan merasa lebih baik dan kita merasa bisa berumur lebih panjang, begitu ya. Kita tidak bisa membuat diri kita merasa lebih baik dan kita tidak bisa mendapatkan promosi atau naik posisi hanya dengan usaha biasa. Nah, ini contoh yang lainnya. Jadi kita harus melakukan disiplin-disiplin tertentu yang kita percaya bisa memampukan kita untuk mencapai target yang kita inginkan tersebut. Hal-hal yang tidak dapat segera kita peroleh hanya dengan kekuatan biasa saja. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang disiplin rohani, ya, di luar Kristus atau sebelum mengenal Tuhan Yesus, pada waktu kita masih jadi orang yang tidak terlalu peduli dengan Tuhan, kita memiliki rutinitas, ya, sama dengan manusia pada umumnya.
Rutinitas itu sendiri, Bapak Ibu, sebagian besar, bahkan mungkin hampir seluruhnya, kita habiskan untuk segala hal yang bukan dan tidak pernah berkaitan dengan Tuhan atau pengenalan akan Tuhan. Bahkan kalau boleh saya katakan, kalau kita dari kecil Kristen, kita boleh evaluasi akan hal ini juga ya. Apakah demikian? Nah, pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil Bapak Ibu untuk menjadi murid Tuhan. Itu yang disebut disciple. Ya. Kata disciple ini adalah akar kata yang membentuk kata disiplin, Bapak Ibu. Oleh karena itu keluar dari rutinitas kita tanpa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita memerlukan usaha yang lebih untuk benar-benar menghidupi panggilan kita sebagai murid. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika disiplin ini diterapkan di dalam membangun kerohanian, ya, baik pribadi yang secara khusus juga pada hari ini membangun kerohanian keluarga. Bapak Ibu, saya membatasi topik perenungan kita pada hari ini yang berkaitan dengan disiplin rohani dalam keluarga dengan menjawab 3 pertanyaan ini saja ya. Yang pertama, mengapa perlu disiplin rohani dalam keluarga? Yang kedua, bagaimana disiplin rohani dalam keluarga dapat berlangsung? Yang ketiga, apa tujuan disiplin rohani di dalam keluarga? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa perlu disiplin rohani dalam keluarga? Mari kita lihat dulu di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukan hanya karena kita sudah di dalam Kristus. Mengapa perlu disiplin rohani dalam keluarga? Atau mengapa perlu disiplin rohani? Bukan hanya karena kita sudah dalam Kristus. Loh, jadi bagaimana? Yang lebih penting adalah karena apa yang seharusnya terjadi dalam hidup kita yang sudah ada di dalam Kristus itu. Melalui ayat-ayat yang kita baca, Bapak Ibu, sebagai orang yang di dalam Kristus, kita harus mengupayakan terus-menerus. Untuk apa? Untuk memiliki kehidupan spiritualitas ya. Dalam bagian yang dikatakan berubah dalam roh dan pikiran yang diperbaharui. Nah ini ya, menjadi manusia baru. Jadi ini yang menjadi landasan kenapa disiplin rohani itu penting, ya. Karena inilah memang yang harus dikerjakan ketika kita di dalam Yesus Kristus, ya. Kita harus semakin diperbaharui, dan diperbaharui itu tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa kita menanggalkan rutinitas yang lama, ya, lalu kemudian kita membuat rutinitas yang baru yang seperti apa. Tetapi yang di dalam bagian ini ditekankan dengan jelas roh dan pikiranmu, ya. Dan kalau kita melihat bagian demi bagian daripada ayat-ayat yang kita baca, maksudnya bagian atas, bagian bawah dan seterusnya, maka kita melihat bahwa sesungguhnya rutinitas kita akan menjadi tetap sama, ya. Kita tetap akan melakukan daily activity kita, tetapi sekarang di dalam satu pengertian, pemikiran, di dalam roh yang sebenarnya pada akhirnya membawa kita di dalam seluruh aktivitas kita. Kita tetap harus mengkaitkannya di dalam pengenalan akan Tuhan. Mengerti saya melakukan ini untuk apa. Mengerti tujuan mengapa saya melakukan ini.
Dan itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sehingga hidup ini bukan menjadi satu hidup yang hanya sekedar menjalankan rutinitas. Ya. Tetapi kehidupan yang terus-menerus diubahkan lebih baik dan lebih baik. Apa yang jahat ditinggalkan, melakukan, mengenakan, atau mengerjakan yang baik. Apa yang sudah baik diteruskan, dikembangkan dengan pengertian yang baru. Memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Itu yang dikejar. Nah, kalau kita kaitkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam keluarga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mendidik anak bukan hanya supaya ia menjadi anak yang baik, tetapi supaya dia mengerti dan tahu bagaimana hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang penting untuk menjawab mengapa perlu disiplin rohani di dalam keluarga. Bapak Ibu, tidak ada orang tua yang normal yang ingin anaknya jadi tidak baik. Semua ingin anaknya menjadi baik. Tetapi di dalam memikirkan tentang disiplin rohani dalam keluarga, sebagai orang tua, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa saya mau anak saya baik. Tetapi kita membimbing mereka supaya pada akhirnya mereka mengenal kebenaran. Mengenal Kristus. Mengenal bagaimana mereka nanti akan studi. Bagaimana mereka nanti akan bekerja, berkeluarga. Dan menjadi bagian di dalam masyarakat, di gereja, atau dimanapun mereka berada. Di mana mereka ada punya panggilan untuk menjadi saksi Tuhan. Itu yang perlu dibangun di dalam orang tua membesarkan akan anak-anaknya. Itulah sebabnya mengapa kita melihat bahwa disiplin rohani dalam keluarga itu begitu penting. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana disiplin rohani dalam keluarga dapat berlangsung? Mari kita membuka kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ya, perintah yang Tuhan berikan melalui Musa ini adalah perintah yang penting untuk apa? Untuk membangun spiritualitas umatnya. Tuhan berfirman kepada Musa dan firman itu harus diteruskan kepada bangsa Israel. Tetapi uniknya bukan hanya kepada orang Israel pada waktu itu, tapi harus dikerjakan kepada keturunan demi keturunan mereka. Jadi kita lihat bukan hanya untuk generasi pertama yang keluar daripada Mesir, tetapi untuk juga mempersiapkan dan membentuk generasi berikutnya. Menjadi generasi yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, disiplin rohani dalam keluarga dapat berlangsung pertama-tama dalam keluarga. Ya, keluarga yang bagaimana? Keluarga yang memahami pertama-tama sebagai orang tua panggilan pemuridan bagi orang tua dengan baik sebagai orang Kristen. Nah, jadi orang tua pertama-tama harus menyadari dulu, oh saya harus disiplin. Saya ini disciple, saya harus disiplin. Itu yang pertama-tama. Lalu kemudian diajarkan kepada anak-anak. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, disiplin rohani dalam keluarga dapat berlangsung melalui kehidupan ibadah dan persekutuan yang baik. Jadi bukan hanya lewat keluarga, tetapi lewat kehidupan ibadah dan persekutuan yang baik. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu dalam Tuhan. Memang betul Tuhan mengajarkan untuk keluarga-keluarga mengajar dan mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Bahkan orang tua juga harus meneladani
menghidupi perintah-perintah Tuhan itu sehingga mereka anak-anak atau keturunan-keturunan bisa melihat dengan jelas bagaimana itu diteladankan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan tidak mengabaikan peranan ibadah, peranan komunitas, persekutuan. Nah, ini yang penting, yang perlu kita juga pikirkan. Bagaimana disiplin rohani dalam keluarga itu bisa berlangsung? Bukan hanya dari keluarga itu sendiri, tetapi Tuhan memakai rumah ibadah atau ibadah dan persekutuan untuk bisa membangun kerohanian dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40, nah, Lukas berbicara tentang Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya. Kristus tidak melompati proses pertumbuhan itu. Sekalipun dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di bawah bimbingan orang tuanya Yusuf yang tulus hati, ya, dikatakan di dalam Injil tentang Yusuf, dan Maria yang taat kepada Tuhan, dan kedua-duanya ada seorang pelayan Tuhan yang baik, Yesus bertumbuh. Tetapi kita juga lihat secara keagamaan, ya, Yesus belajar di bait Allah. Kalau kita baca di dalam kisah Yesus, ada tanya jawab ya dengan pengajar-pengajar orang Yahudi. Bahkan mereka lihat kewalahan. Mereka lihat ini anak kok pintar sekali. Mengikuti ibadah demi ibadah bersama orang tuanya. Ya, Yesus ikut waktu Maria dan Yusuf beribadah. Yesus bertumbuh lewat proses itu. Yang saya mau tekankan adalah Yesus tidak melewati proses itu. Dan dia ada di tengah-tengah keluarga. Jadi peranan sebagai orang tua itu penting. Tapi jangan lupakan juga bahwa ibadah atau rumah ibadah dan persekutuan anak-anak Tuhan itu juga penting. Dan Tuhan pakai untuk membangun disiplin rohani keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa tujuan disiplin rohani dalam keluarga? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada hal yang perlu diwaspadai ketika kita mengerjakan disiplin rohani ya, baik individu ataupun keluarga. Apa itu yang harus diwaspadai? Yaitu kemunafikan dan kesombongan rohani. Pada zaman Yesus hidup di dunia ini, dalam inkarnasinya, tidak ada kelompok lain yang dikenal lebih disiplin rohani selain para pemimpin agama Yahudi, Bapak Ibu. Semua orang zaman itu mengenal mereka sebagai orang yang paling banyak berdoa, paling mengenal Alkitab, paling setia berpuasa, dan paling sering memberi sedekah kepada orang miskin. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur mereka dengan mengatakan bahwa mereka seperti kuburan berlabur putih. Maksudnya apa? Luarnya kelihatan putih, kelihatan indah, kelihatan suci, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Nah, kita harus perhatikan, kita harus hati-hati ya. Waktu kita sendiri mengerjakan disiplin rohani, jangan sampai kita terjebak di dalam keadaan ini. Begitu juga waktu kita membangun disiplin rohani dalam keluarga. Jangan sampai anak-anak kita melihat, papa mama ngomongnya bagus, alkitabiah. Tapi mereka melihat ada yang bobrok, ada yang busuk, yang kita sembunyikan. Ya, jadi gini, kita ini tetap orang yang memang punya kelemahan, kekurangan. Tetapi kita melihat bahwa di dalam kita berdisiplin rohani, kita tidak bisa mengabaikan bahwa yang penting adalah bukan bagaimana kebobrokan itu tidak kelihatan, tetapi bagaimana proses
Kita terbuka pada proses itu. Kalau apa yang salah, apa yang kurang, apa yang masih perlu diubah, saya dengan rela hati mengubahnya. Nah, anak-anak harus lihat itu. Jadi bukan lihat juga papa mama yang kelihatan sempurna, baik, bukan. Juga bukan ya menghumbar kejelekan atau apa ya. Ya papa begini mau apa, mama begini mau apa. Bukan ya. Tapi anak harus melihat papa dan mama betul memang belum sempurna. Tidak sempurna. Tetapi papa mama sedang belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau kita lihat tadi ya, ada pengajar-pengajar orang Yahudi yang hidup demikian. Tapi tidak semua. Ya puji syukur Tuhan lewat firman-Nya, ya, lewat kisah Injil kita bisa lihat ya, ada beberapa di antara mereka yang sungguh-sungguh ya, dan bertumbuh di dalam disiplin rohani yang mereka lakukan. Contohnya ada Zakaria, ada Nikodemus ya, yang datang pada Tuhan Yesus mau mengenal kebenaran lebih lanjut ya. Tuhan beranugerah bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jadi apa tujuan disiplin rohani sebenarnya? Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Roma 8 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan kata menjadi serupa. Itu adalah proses yang terus-menerus berlangsung. Ya. Yang harus dikerjakan. Menjadi serupa. Itu bicara tentang disiplin. Yang punya tujuan. Dan memerlukan effort. Membutuhkan tenaga, usaha, pemikiran, hati, kesungguhan. Inilah tujuan yang sejati dari disiplin rohani. Kembali kepada gambar dan rupa Allah. Sebelum Kristus datang ke dalam dunia, manusia tidak tahu apa itu gambar dan rupa Allah. Tidak tahu bahwa dirinya dicipta segambar serupa Allah untuk memuliakan Allah. Melayani dunia ini, dunia ciptaan Allah. Tidak tahu. Tetapi setelah Kristus datang, mati dan dibangkitkan, maka setiap orang yang percaya kepadanya, di dalam pertolongan Roh Kudus, pertolongan firman-Nya, orang Kristen demikian memahami dan belajar mengerti bahwa dirinya dipanggil untuk mengerjakan keselamatannya. Ya ini dengan satu tujuan, menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu kita pahami, kita perlu kerjakan. Ya, di dalam berdisiplin rohani ya. Jadi bukan untuk hebat-hebatan puasa, hebat-hebatan pengetahuan Alkitab, hebat-hebatan berdoa, bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lewat semuanya itu, mari kita evaluasi dan koreksi hidup kita. Apakah kita sudah semakin lebih serupa dengan Kristus? Baik di dalam kasih kita, dalam keadilan kita, di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, di dalam segala hal. Mari mengcompare hidup kita dengan hidup Kristus. Tentu bukan untuk kita kemudian saing-saingan dengan Kristus ya. Tuhan Yesus baik, tapi saya lebih baik. Wah, ada yang merasa lebih baik dari Kristus, ada yang merasa lebih hebat dari Kristus. Bukan Bapak Ibu. Ya. Kita belajar ya untuk bisa hidup sebagaimana Kristus hidup. Di mana semasa Ia inkarnasi dalam dunia ini, Dia mempermuliakan Bapa, menjadi berkat bagi sesama. Itu yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, inilah juga yang menjadi goal di dalam kita membangun disiplin rohani di tengah-tengah keluarga kita. Ya, bukan untuk jadikan anak kita anak yang saleh secara lahiriah, baik di dalam kata-kata, moral, etika. Bukan hanya seperti demikian. Tetapi sampai mereka memandang kepada Kristus,
mengenal Kristus itu seperti apa sih, Pak? Kristus itu seperti apa sih, Ma? Ya. Mereka kita ajarkan tentang Kristus. Mereka juga melihat bahwa kita pun sedang mengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Mereka anak kita, tapi jangan lupa mereka adalah milik Tuhan yang telah mengaruniakannya kepada kita. Maka kita harus bawa kembali anak-anak kita kepada Tuhan, supaya dia berguna bagi dunia ini, berguna bagi sesamanya. Sehingga anak ini juga selama hidup tidak menyia-nyiakan hidupnya, melainkan belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini juga yang menjadi doa saya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Lebih daripada saya mau anak saya sukses, anak saya terkenal mungkin ya, baik ya, atau dia bisa menyelesaikan akan kuliahnya S1 S2 atau sampai S3 begitu ya. Lebih daripada semua itu, dia sungguh mengenal Tuhan. Tuhan membukakan kepada dia apa yang menjadi kehendaknya. Dia juga peka kepada suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Saya tidak tahu masa depan anak saya bagaimana. Saya hanya bisa membekali dia, membimbing dia kepada Tuhan, tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga dia belajar pada akhirnya tidak bergantung hanya kepada orang tua, tidak bergantung pada kekayaan, tidak bergantung kepada kepintarannya, kepandaiannya, kekuatannya, tetapi bergantung kepada Tuhan. Tapi juga saya mengajar bagaimana dia tahu menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan padanya. Kalau pintar pandai harus apa? Kalau bisa apa? Mau dipakai untuk apa? Nah, itu yang perlu untuk saya kerjakan. Mengajar dan membimbing dia. Sehingga sungguh dia boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Disiplin rohani dalam keluarga adalah hal paling pertama yang perlu kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Saya katakan yang pertama-tama. Sejak kita berkeluarga hingga berketurunan. Kenapa? Karena narasi pemuridan itu dimulai dari keluarga-keluarga Kristen. Dimulai dari orang tua yang menjadi murid, disciple. Disiplin mengerjakannya. Dan itu diteruskan kepada keturunan-keturunannya. Maka kita akan melihat lewat keluarga Kristen. Banyak murid-murid Tuhan. Ya, yang sungguh boleh menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan berguna bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong kita, memimpin kita, menjalankan peranan kita dengan baik di tengah-tengah keluarga. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, pimpinlah kami bukan hanya mendengar tetapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya, sungguh luar biasa saudara. Kita bersama-sama sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita terus belajar memiliki disiplin rohani, baik secara pribadi secara khusus di dalam keluarga kita. Terpujilah Tuhan. Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah banyak menolong pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dan kita komunitas jemaat di GKI Pos PI Tanjung Bunga ini. Jika saudara memiliki kerinduan untuk memberikan ucapan syukur saudara boleh mentransfer melalui nomor rekening bank berikut ini. Anda boleh menyampaikan ucapan syukur saudara, baik untuk persembahan jemaat dan juga untuk pembangunan gedung gereja yang baru. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh konsisten, Allah yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih setiamu
terus berlaku atas kami, umat-Mu yang hidup pada zaman sekarang ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, bahkan Engkau melindungi kami dari setiap ancaman. Secara khusus Tuhan, saat pandemi seperti ini, kuasa-Mu sangat bekerja untuk melindungi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah dan berkatilah agar melalui pekerjaan gerejamu, melalui setiap badan pengurus, persembahan ini dikelola untuk pelebaran kerajaanmu melalui gerejamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Betapa Ku Bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu, ku puji agung namamu. Ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung namamu. Ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung namamu. Ku sembah kesucianmu. Aku ada dari mana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Saudara, kita dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jones T. Madilah. Dengan hormat disilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Memuji nama-Mu saat pagi ini Tuhan, karena Engkau yang telah melayakkan kami, sehingga kami boleh memuji menyembah-Mu dan memuliakan-Mu. Kami bersyukur pagi ini pun Tuhan, karena kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan bagi hidup kami, sehingga saat kami menjalani hari-hari hidup di tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dalam kehidupan kami sebagai keluarga yang Allah telah karuniakan untuk ada bersama dengan setiap anggota keluarga kami. Terlebih lagi ketika kami menjadi komunitas bagian yang Tuhan persatukan di tengah jemaat GKI Pos PI Tanjung Bunga, kami sungguh tetap mengalami tuntunan, kasih, dan firman-Mu yang terus menghidupkan dan mengarahkan kami. Karena itu pagi ini Bapa, kami mempertaruhkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun, sertai, dan karuniakan kami hati yang tetap setia untuk hidup dan melakukan setiap kehendak-Mu, sehingga saat kami menghadapi situasi keadaan apapun di dalam kehidupan kami, kami tetap dapat mengalami kekuatan dalam iman kami, kemenangan ketika kami menghadapi situasi keadaan yang sulit, bahkan di tengah kehidupan kami yang kami rasakan di tengah pandemi COVID saat ini. Ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita dan kekuatan, sebab Tuhan tetap memberi kami pengharapan yang pasti. Bapak, kalau pagi ini juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Waurundeng telah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang mengajar dan menuntun kami semua umat-Mu untuk memiliki komitmen tekad hidup, memiliki disiplin rohani di tengah setiap keluarga kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran ini, sehingga mulai di dalam setiap kehidupan keluarga kami mendapat membangun kehidupan yang terus berharap bergantung kepada Tuhan, dengan kami memulai segala hal di tengah hidup kami hari lepas hari dengan bersekutu, memuji, menyembah Allah melalui setiap persekutuan kami di tengah keluarga ini. Dan karuniakan kami Bapa, untuk kami dengan penuh kasih, penuh sukacita, boleh menjalani seluruh kehidupan kami seperti ini dengan setia. Bapa di surga, kami bersama-sama mau terus mendoakan untuk semua upaya pemerintah, bangsa, dan negeri kami yang saat ini sedang melakukan semua upaya menghadapi penanganan pandemi COVID dengan melakukan vaksinasi di semua wilayah negeri kami.
Kami tetap memohon anugerahkan juga Bapa bagi kami semua umat-Mu, agar kami dengan penuh ketaatan kesetiaan boleh dapat melakukan semua hal ini, sehingga hal ini pun akan mendatangkan hidup baik bagi kami. Karena kami percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami itulah wujud yang sudah dipersiapkan dengan baik di tengah kami berada dan menghadapi situasi hidup seperti ini. Bapa, karuniakan sekali lagi semua jemaat kami agar dapat melakukan dan mengikuti seluruh protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Bapa, tidak henti-henti pagi ini pun kami mau berdoa untuk semua upaya usaha dalam seluruh kehidupan dan penata layanan gereja kami, mendoakan untuk semua hal yang sedang kami lakukan, pemilihan badan pengurus gereja, demikian juga penataan seluruh pelayanan-pelayanan yang ada, termasuk pembangunan rumah ibadah kami. Kami memohon, anugerahkan Bapa bagi semua jemaat kami, hati dan beban kesetiaan untuk dapat mengambil bagian di tengah seluruh pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga melalui kehadiran, kebersamaan, mengambil bagian bersama-sama kami terus dapat bertumbuh di dalam iman dan semakin teguh kuat menghadapi situasi keadaan yang ada. Memohon untuk semua kebutuhan di tengah pembangunan rumah ibadah kami, biaya yang kami perlukan sehubungan dengan pengadaan material dan juga hal-hal yang lain, termasuk kebutuhan untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Bapa, beri kami terus kesehatian, komitmen, sehingga kami dapat tetap mendukung setiap pelayanan ini. Dan biarlah harapan kami, semua hal yang sedang kami urus, izin membangun, demikian juga penyelesaian pembangunan ini boleh dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu yang terus menyertai seluruh jemaat kami. Kami tetap menyerahkan mereka yang sedang dalam kondisi sakit dan sedang dirawat, mereka yang menjalani masa pemulihan. Anugerahkan Bapa sukacita damai sejahtera, sehingga mereka boleh terus ada dalam keadaan kuat sehat. Demikian semua yang telah melayani, Tuhan tetap memberkati setiap kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Ini doa, ini syukur kami bawa naikkan kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, arahkanlah seluruh kehidupanmu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat,
dan persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin menyertai setiap kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pagi ini, dan bersama-sama melalui kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Paurundeng yang sudah melayani kami semua jemaat GKI Tanjung Bunga di hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, sekali lagi dengan penuh kasih kami mengajak Bapak Ibu bersama keluarga untuk memperhatikan seluruh kegiatan penatalayan, baik ibadah-ibadah komisi, juga ibadah umum, khususnya bagi yang bertugas, mari kita dapat mempersiapkan diri, sehingga seluruh pelayanan dapat kita kerjakan bersama-sama dengan penuh kasih, sukacita Tuhan dimuliakan. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu, terima kasih yang sudah melayani hari ini, Shalom, Tuhan memberkati.